Sebelumnya gue udah bahas tentang value dari Fujifilm X-S10 di tahun 2023 dan begitu juga Sony A6400. Tapi ternyata banyak banget yang request buat kita mengkomparasikan secara langsung kedua kamera ini. Dan di video kali ini gue bakal bahas hal tersebut. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas perbandingan antara dua kamera racun. Kalau gue gini jadinya 4, tapi maksudnya dua kamera racun, yaitu adalah Fujifilm X-S10 dan juga Sony A6400. Buat yang belum tahu, kita udah bahas in-depth juga soal value-nya dari masing-masing kamera ini kemarin, belum lama, yang kalian juga bisa simak videonya kalau emang kepo lebih dalam lagi. Dan pastinya kita juga udah ada review in-depth juga dari kedua kameranya yang bisa kalian cek juga kalau kalian udah lumayan keracunan sama salah satu dari dua kamera ini. Dan mungkin sebelumnya gue pengen kasih disclaimer dulu karena biasanya video-video kayak gini lumayan rawan ya. Tapi gue harus ingetin kalau kamera manapun yang kalian pilih itu nggak ada yang salah gitu ya. Karena pemilihan kamera sendiri itu biasanya ada faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor yang lumayan internal juga, personal banget setiap orang dan biasanya menyesuaikan pada poin-poin seperti selera, lalu workflow-nya, lalu kayak ekosistem di lingkungan sekitar kita, itu semua bisa berpengaruh. Jadi yang manapun yang kalian pilih, kalau dari gua itu nggak ada yang salah. Silahkan pilih dengan bijak yang menyesuaikan dengan penggunaan kalian. Gue pribadi punya kedua kamera ini di studio SM Media, kayak A6400 dari awal launching, kamera ini nggak ada niatan buat kita jual juga, begitu juga si Fujifilm X-S10. Dua-duanya masih berfungsi dengan optimal dan bisa menghasilkan konten foto video yang dapat diandalkan. Antara kedua kamera ini, gue akan coba untuk bahas seobjektif mungkin, walaupun memang posisinya agak unik karena kedua kamera ini sebenarnya bukan kamera yang par to par gitu ya, bukan kamera yang apple to apple, bukan kamera yang sekelas untuk dibandingkan. Jadi ya gue akan berusaha agar seobjektif mungkin, walaupun nanti mungkin ya kalian akan punya pendapat kalian masing-masing juga. Tapi kalau gue disuruh pilih, gue akan kasih kesimpulan besar mana yang terbaik antara kedua kamera ini. Kamera yang lebih capable menurut gue itu jelas adalah Fujifilm X-S10. Tapi perlu di-note dengan harga yang memang cukup signifikan lebih mahal juga. Dan gue akan coba untuk bahas ya balik lagi seobjektif mungkin. Tinggal nanti kalian menyesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Tapi sebelum masuk ke videonya, gue juga pengen ngingetin lagi kalau kita ada preset Creature hasil kita jalan-jalan keliling Indonesia di episode Creative Adventure. Totalnya ada 24 Lightroom preset dan 6 diantaranya udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Kita udah coba nggak cuma di foto-foto Creature doang atau di foto-foto adventure, kita juga udah coba di street photography, portrait, dan lain sebagainya. Itu bisa ngeluarin warna yang epic dengan sekali klik doang. Jadi kalau kalian pengen foto kalian sekali klik warnanya langsung cakep, atau sebagai starting point editing foto kalian bisa pertimbangin preset Creature ini. Selama bulan Agustus kita berlakuin diskon dengan kode MERDEKA. Itu kalian dapat diskon paling gede sejauh ini di Rp350.000 potongannya. Jadi gokil banget, kalau kalian udah tertarik langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, balik lagi ke perbandingan kameranya sendiri. Gue akan ingetin lagi kalau perbandingan kamera ini sebenarnya lumayan rumit karena memang bukan kamera yang sekelas juga. Tapi gue akan coba untuk membuatnya sesimpel mungkin dengan pembagian beberapa aspek dan kita kasih poin dari aspek-aspek tersebut. Jadi ya ala-ala comparisonnya si Parker Wallback dulu kayaknya ya. Tapi ya balik lagi mungkin nanti kita juga ada beberapa perbandingan yang miss. Kalian boleh banget buat tambahin di kolom komentar gitu berdasarkan experience dan pengalaman kalian. Yang pertama kita akan bandingin antara kedua ini adalah soal harga dulu. Harganya untuk A6400 itu body only-nya sekarang kalian bisa dapat baru di Rp11.200.000. Sedangkan untuk XS10 kalian bisa dapat di Rp14.600.000. Harga yang bedanya cukup signifikan. Walaupun sebenarnya untuk di XS10 ini karena kalian dapat baterai tambahan dan juga memory card kayak mengurangi 600.000-nya sendiri gitu ya. Baterai orinya bahkan sekitar 750-800 inget gue. Jadi ya lumayan, kita anggaplah 14 juta gitu ya. 11,2 sama 14 juta. Tetap bukan gap harga yang sedikit gitu. Jadi itu akan jadi poin yang sangat memenangkan Sony
telak soal harganya gitu. Jadi di sini dari segi harga gue akan kasih poin si A6400 ini 2 poin. Karena memang perbedaannya sangat signifikan gitu. Berada di kelas kamera yang sangat-sangat berbeda. Lalu yang kedua poin yang pengen gue bahas juga adalah soal bodinya. Jadi bodinya ini juga lumayan beda ya. Walaupun pembahasan ini mungkin subjektif, tapi gue bisa lihat beberapa opini user dan juga para reviewer-reviewer itu lumayan seragam. Dimana si Sony ini sebenarnya bodinya solid, terasa mewah juga, terasa profesional. Tapi memang bentuknya itu nggak begitu catchy buat dilihat, kayak ya udah kotak doang gitu ya. Lalu dia juga secara grip emang lebih enak dibandingkan kayak dulunya itu A6300 gitu-gitu, itu terlalu kecil, tapi di sini juga ya nggak yang enak-enak banget juga gitu. Jadi secara body sebenarnya Sony ini orang masih sangat menyayangkan, walaupun language body ini masih dibawa juga di kamera terbarunya yang 6700 gitu. Tapi kalau kita berbicara soal body, memang untuk Fujifilm di X-S10 ini ya lebih oke. Secara visual, secara estetik lebih terlihat seperti kamera, di mana dia juga punya EVF itu di tengah, lumayan gede dibandingkan Sony yang ada di ujung doang, kecil. Gripnya juga lebih enak, lebih dalam. Kalau kita pegang gini lebih ke peluk gitu ya, ke apa sih bahasa, kegenggam dengan sempurna gitu. Jadi kalau kita berbicara build quality, dia mirip-mirip, cuman finishnya si Sony ini emang yang khas kayak berbintik-bintik gitu ya, tapi sebenarnya kualitasnya mirip, dan begitu juga dengan balutan karet soft touch-nya itu juga banyak, jadi sama di situ, tapi ada perbedaan soal grip dan kontrolnya yang lebih enak di X-S10. Gue memberikan Fujifilm X-S10 1 poin dari aspek body. Lalu yang selanjutnya adalah EVF dan juga layar yang dibawa. Untuk A6400 dia EVF-nya bisa kita bilang busuk gitu ya, karena dia kecil, ada di samping. Buat penggunaan agak susah, walaupun tetap kepake kalau misalkan kita syuting di siang hari dibanding lihat ke layarnya gitu kan. Kalau lagi terik dia masih oke, masih ada opsi gitu kan, tapi emang susah banget buat dipakai. Rasanya juga aneh karena dia posisinya berada sangat di samping. Tapi untuk resolusinya dia sebenarnya nggak beda jauh sama si X-S10. Kalau kita buletin itu dua-duanya EVF-nya di 2,3 juta pixel. Untuk layar dia 3 inch. Sama si X-S10 juga 3 inch, cuman di sini mekanismenya masih tilt ya, dan kebanyakan orang lebih suka sama yang modelan variangle kayak si X-S10. Jadi kalau masih tilt gini, kalau kita pakai mikrofon di sisi atas aja, dia udah ngalangin, udah bikin ribet gitu kan. Jadi ya kebanyakan orang lebih prefer untuk penggunaan variangle, termasuk gua. Walaupun ada juga yang lebih suka tilt, karena untuk gerakan-gerakan kayak low angle, dia lebih simple kayak gini gitu. Nggak perlu yang keluar dulu, baru kita putar ke atas. Cuman memang secara overall, layar pun lebih bagus si X-S10, karena dia selain dia udah variangle, resolusinya juga lebih tinggi. Walaupun di ukuran yang sama ya, ukurannya sama-sama 3 inch, tapi untuk si Sony A6400 itu di sekitar 900 ribuan pixel, sedangkan untuk X-S10 itu udah nyentuh 1 juta pixel. Emang kayaknya sih nggak terlalu jauh ya perbedaannya gitu dari pixelnya, tapi kalau kita pakai, rasanya ketika di belakang layar kita ngelihat gambar, itu rasanya bumi dan langit gitu perbedaannya. Dan dari segi kontrol juga, kontrol touchscreen-nya lebih banyak di X-S10 gitu dibandingkan yang bisa dilakukan di A6400. Jadi dalam poin layar dan juga EVF ini, gue harus kembali memberikan Fujifilm X-S10 1 poin. Lanjut adalah aspek overall fotografi. Si A6400 ini menggunakan sensor 24 megapiksel dan dia bisa mechanical dan electronic shutter hingga 11 fps. Ini cepet loh. Ini cepet untuk zamannya, bahkan sampai kemarin A6700 keluar, itu mechanical shutternya masih di 11 fps. Cuman memang kekurangannya adalah dia kelihatan kalau pixel readout dari si sensornya ini nggak terlalu cepat, dimana kelemahannya akan keluar ketika kalian menggunakan electronic shutter. Electronic shutternya itu maksimal dia sama di 11 fps, tapi begitu kita pakai, nggak usah moto-moto sport ya, kita sambil nengok dikit aja itu rolling shutternya luar biasa gitu. Jelonya luar biasa. Itu karena memang zamannya 6400 ini
pixel readout speed dari sensornya itu terbilang cukup lambat, sehingga efek rolling shutter tersebut ketika pakai electronic shutter itu benar-benar berasa. Di satu sisi, Fujifilm X-S10 pertama dia soal megapiksel sedikit lebih besar, mungkin nggak terlalu signifikan, tapi gue harus mention juga di mana tadi 6424 megapiksel, di sini 26 megapiksel, sedikit lebih besar. Tapi dia untuk mechanical shutternya sendiri lebih lambat, dia cuma bisa sampai di 8 frame per second. Emang untuk kebanyakan kebutuhan general mungkin masih bisa, tapi buat penggunaan sport otomatis 6400 lebih menggoda dengan 11 frame per second. Cuman memang untuk si X-S10 ini pixel readout sensornya lebih tinggi, sehingga lebih oke untuk electronic shutter, di mana electronic shutter dia untuk full resolution dari sensornya itu up to 20 frame per second, yang membuatnya jelas terlihat signifikan lebih cepat juga gitu untuk pixel readout-nya. Dan di situ juga ketika kalian menggunakan electronic shutter, kalian bisa nengok-nengok yang rolling shutternya nggak terlalu parah gitu, nggak separah si A6400 ini. Jadi ya itu ada sedikit perbedaan yang menurut gue cukup signifikan, dan belum lagi si X-S10 ini kalian bisa bawa-bawa handheld, kalian foto dengan slow shutter dengan mungkin 1/10, 1/20 atau ya hampir 1 detik kalau kalian stabil banget, itu dia masih bisa karena dia bawa in-body image stabilization. Jadi ya di foto ini mungkin balik lagi ke preferensi, tapi gue akan memberikan Fujifilm X-S10 1 poin lagi. Lalu yang selanjutnya ini adalah aspek video, dan kita coba untuk merapel juga overall video. Untuk A6400 dia bisa merekam 4K lalu slow-mo 120p untuk Full HD gitu ya, dan itu membuatnya bisa bikin video-video yang sinematik juga. Tapi tadi problem dari pixel readout sensornya yang agak lambat juga. Dia kalau kita pakai handheld dia lumayan geter, dan geternya itu kurang bagus karena dia ada rolling shutter gitu, karena pixel readout-nya lambat gitu. Jadi itu lumayan berasa. Efek jello di kamera ini sangat-sangat terkenal reputasinya untuk efek jello atau rolling shutternya. Dan dia untuk warna juga gue nggak begitu suka warna standarnya. Gue waktu gear utama kita adalah si A6400 ini, kita selalu syuting menggunakan S-Log 2 dan selalu kita grading lagi, karena itu tujuannya untuk menghilangkan highlight roll off dia yang lumayan parah. Kalau kalian nonton reviewnya 6400, di situ ada pembahasannya juga soal highlight roll off-nya ini, dan ada contohnya juga. Jadi kalian bisa simak di situ, tapi ya gue kurang suka dengan warna bawaannya sehingga kita harus bawa S-Log 2. Dan S-Log 2-nya mungkin agak kentang karena ya dia masih 10 bit juga gitu untuk formatnya. Cuman memang yang superior dari segi video soal A6400 itu adalah bagian overheatingnya. Dia bener-bener anti overheating. Nggak bisa overheating, bener-bener kita taruh di ruang yang panas, kita pakai pol-polan di kondisi panas sekalipun, di durasi panjang, itu dia tetap juara. Nah, untuk si X-S10, dia bisa ngerekam record sampai resolusi tertingginya di 4K juga. Slow-mo-nya dia Full HD itu up to 240 frame per second, jadi bukan cuma 120. Walaupun gue harus kasih note juga, 240 frame per second-nya Fuji itu di Full HD kualitasnya langsung degrading parah ya. Menurut gue tetap lebih oke pakai di 120p-nya. Karena kalau di 120p dia masih oke banget, gambarnya cakep, tapi di 240 dia mulai ada artefak gitu yang kalau ada garis lurus dia jadi entah kenapa jadi ada garis-garis gitu, gue juga nggak ngerti. Begitu juga dia warnanya cakep, instan gitu ya, nggak perlu pakai lock profile, walaupun dia bawa juga F-Lock. Lalu dia handheldnya stabil, kalau kita syuting handheld doang, dia ada IBIS dan pixel readout-nya cukup bagus. Kalau kita agak geter juga dia rolling shutternya nggak seburuk A6400. Apalagi ya kebantu IBIS juga karena dia ada stabilisasi, sensornya itu gerak ala-ala gimbal gitu ya. Sama dia ada opsi untuk headphone jack, walaupun kita harus pakai adapter cek ke jack gitu ya. Di sini tidak ada opsinya sama sekali di A6400. Jadi overall video pun gua harus memberikan poin +1 untuk Fujifilm X-S10. Tapi ada yang gua lupa bahas juga karena harus fair juga. Kalau buat record panjang, X-S10 jelas bukan pilihannya karena dia masih sangat rawan untuk overheating karena dia ukurannya cukup kecil juga, dan memang di zamannya dia keluar Fujifilm itu belum bisa terlalu
menghandle soal heat dari processing powernya gitu. Jadi mereka desainnya ya belum sebagus kayak si XS20 sekarang gitu ya. Jadi ya di sini untuk kalian yang memang tujuannya record panjang, prioritasnya XS10 jelas belum bisa. Lalu poin yang selanjutnya yang pengen kita bahas juga adalah soal ekosistem. Nah, ekosistem ini Sony overall itu lebih kuat soal ekosistem. Tapi itu kalau kita bahas, ya kita include pembahasan tentang jajaran full frame-nya gitu. Tapi di sini kan kita perbandingannya untuk kamera APS-C-nya. Kalau kita lihat jajaran pilihan lensa APS-C-nya, pilihan lensa third party untuk APS-C dari kedua ini sebenarnya sangat identik. Antara Sony dengan Fujifilm itu benar-benar identik. Kalian bisa cari lensa-lensa APS-C dari Sigma, dari Tamron, dari Viltrox, dari Samyang yang available buat Fuji, rata-rata udah pasti available juga buat Sony gitu. Dan begitu juga sebaliknya. Walaupun kalau sebaliknya mungkin ada beberapa lensa yang belum di-develop untuk si Fujinya gitu ya. Tapi kurang lebih bener-bener pilihannya saat ini identik banget untuk third party-nya. Kalau kita bicara soal native-nya, lensa native Sony lebih banyak, jauh, tapi dia fokusnya di full frame gitu. Jadi kalau kita bahas lensa native APS-C-nya, Fujifilm jelas lebih menang pilihannya karena Fujifilm emang fokus utamanya prioritasnya APS-C. Jadi untuk ekosistem gua akan bilang keduanya tight gitu ya, cukup ketat. Jadi ya kurang lebih sangat-sangat mirip dari segi ekosistem. Nah, overall XS10 itu menang telak dalam perbandingan ini, tapi kalian harus ingat juga kalau dia berada di price range yang memang berbeda gitu ya. Dia berada di harga yang signifikan lebih tinggi dari A6400. Poinnya itu si XS10 berarti dari aspek perbandingan kita dia dapat 4 poin dan dia si A6400 itu dapat 2 poin. Itu pun karena gue being generous karena harganya memang lumayan jauh gitu. Di awal gue langsung kasih 2 poin. Tapi ya balik lagi, keputusan kalian adalah keputusan kalian sendiri, sangat personalized dan kalian yang memilih mana kamera yang tepat buat kalian. Dan ya, paling itu aja sih sedikit video dari gue. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.